Ya, selamat datang di podcast Homecast ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan kalian dan kami untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Ini seperti yang akan praktekkan ini dengan teman-teman saya. Nah, kita harus mematuhi protokol yang ada. Ini sudah memakai semua, jadinya kita sudah mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sebelum dari protokol yang ingin saya lakukan ini nanti, saya ingin membuka masker dikarenakan suaranya tidak enak didengar nanti kalau saya dan teman-teman saya menggunakan masker terus. Pas ya? Pas ya? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pendidikan di era internet ini. Nah, dari saya, host Muhammad Faiz Julu Ikram, dan bintang tamu saya atau narasumber, teman-teman saya, pertama Julius Vincent dan kedua Ahmad Ideal Basyir. Nah, dari mereka saya ingin menanyakan, gimana sih pendidikan di era internet ini yang positif dan negatifnya apa aja sih menurut kalian? menurut saya sendiri ada positif dan negatifnya. Positifnya itu ya kita jangan dapat lebih mudah mencari sumber-sumber materi untuk mau belajar. Negatifnya sendiri ya adanya distraksi dari internet itu sendiri seperti game online, Gangguan gitu. ya gangguan, dan juga seperti video-video YouTube lah. Oh, Ya. sosial media seperti Ya, sosial YouTube media. atau Facebook. Instagram lah. Ya. Nah, banyak, apalagi sekarang ada TikTok. Iya. Mengganggu distraksi kita waktu belajar online lah. Iya. Kalau ini, Kalau menurut saya sih lebih ke negatifnya sih ya. oh negatif. Ya, seperti yang kita ketahui jaringan di Indonesia ini kan belum sepenuhnya tuh sebar di pulau-pulau, apalagi di pelosok-pelosoknya tuh. Oh iya, enggak sebar bagus lah di Indonesia ini ya. Belum Di- merata. Belum merata lah, apalagi Belum di merata. pedesaan itu Pedesaan. sangat susah mengakses internet kan. Apalagi Benar. Basir di mana sih? Kaltim, Ah, tapi di syukur aja sih di tempat saya lumayan bisa dibilang kota kecil sih masih ada jaringan, tapi takutnya yang di pelosok lebih jauh ke dalam situ Teman-teman di pelosok. nggak dapat jaringan. Oh, apalagi susah. di desa kan di daerah-daerah Pucauan. Itu lebih Kalteng sih kalau Oh, iya. lebih ke Kalteng. Oh, iya ya. Jadi di sana tuh ada tempat-tempat lah yang agak susah Iya, benar. mengakses internet, apalagi di sekarang disuruh menggunakan internet untuk Internet. belajar dan kuliah atau belajar dari sekolah secara online. Iya. Nah, sekarang apa sih penyebabnya pendidikan jadi online sekarang ini sih menurut kalian? Menurut saya sendiri karena adanya pandemi COVID-19 yang sekarang sedang masih melanda di dunia ini. Benar. COVID atau virus yang Iya. ada di dunia ini ya, Iya. yang menjadikan pendidikan secara online. Iya. Lah jadi Ya benar sih kata Yulis tadi, pandemi. Ya, mulai dari pandemi ini sih sekitaran Maret ya. Maret. Jadi yang sangat membuat mendukung atau jadi adanya pendidikan online ini ya gara-gara Pandemi. pandemi atau iya. yang COVID virus Virus. yang sekarang ini yang mematikan kata orang. Iya. Alhamdulillah kita sekarang ini belum pernah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga di apa aja sih kalau dia aplikasi yang kalian pakai untuk tindakan online ini? Kalau kita nih ya, Ya, kita ini pakai Zoom. Zoom. dulu pernah pakai Google Meet, tapi karena ada kebijakan dari Google yang baru yaitu harus berbayar. membatasi Oh, 100. ada batasannya. Iya, membatasi 100 orang aja yang bisa masuk. Ya, Oh, jadinya menggunakan aplikasi Zoom lain. ya, Zoom lagi. Dan terus mengapa sih kalian harus menggunakan aplikasi itu? Kan banyak seperti Discord. Itu bisa juga menggunakan untuk bertatap muka atau apalagi bisa menggunakan YouTube live streaming kan bisa sambil belajar, yang lain tinggal nonton aja. Kalau mungkin dari dosen sendiri ya, Zoom itu interface-nya lumayan enak, nyaman digunakan. Lebih mudah juga. Lanjut ya. Nah, terus menampilkan PowerPoint seperti share screen mereka, video, PowerPoint atau Word itu lebih nyaman di Zoom. Sedangkan di YouTube, misalnya YouTube tuh kita cuma hanya bisa menonton saja. Ibaratnya kita lagi menonton nih, orang lagi ngapain secara live streaming tuh. Oh, Beda enggak. dengan Zoom. Oh. Kalau Zoom itu kan harus membuka kamera tuh agar kita bisa saling Sapa dan Nah. tatap muka. Oh, Iya. bedanya Anggapannya masih cuma tetap harus tatap ada muka. tatap muka lah Iya, benar. antara dosen dengan
mahasiswa atau antara guru dengan siswanya. Oh, jadi itulah pencipta kalian harus menggunakan Zoom, aplikasi Zoom lah atau aplikasi yang yang lainnya yang sama lah intinya. Dan bagaimana sih perasaan kalian waktu pendidikan online ini berada, dan itulah gimana perasaan kalian? Ya perasaannya ya awal-awal ya cukup senang sih, soalnya karena lebih mudah aja kuliahnya, di rumah aja sambil tiduran juga enak. Tapi ya makin lama makin susah, soalnya tugas makin banyak juga. Tugas ya. Makalah terus-terusan. Makalah Itu tugas. sih menurut saya. Kalau saya sendiri sih sangat nyaman di awalnya, tapi di awalnya. Awalnya. Berarti di awal-awal enak ya? Awalnya. Di awal-awal enak. Karena berhubungan saya anak merantau, jadi bisa meminimalisasikan pengeluaran dari kos, uang jajan, uang bulanan tuh kan masih aman tuh. Tapi masuk ke pertengahan pandemi ini mulai meresahkan sekali. Oh, jadinya menurut Anda agak di era sekarang pada akhir ini emang agak susah ya kalau sudah pendidikan online ini. Benar. Ya seperti kita ketahui kan, kita cuma menonton dosen lagi menjelaskan, kita mendengari itu bosan kan? Agak bosan lah. Apalagi tadi disebutkan sama Rius tuh, distract ke YouTube lah, aplikasi lain kah tuh. Jadi kita nggak bisa fokus ke apa yang dosen sampaikan. Jadi perasaan Anda lebih baik apa sih yang tatap muka atau online sih menurut kalian? Saya sendiri sih lebih baik tatap muka. Langsung nyata kan? Langsung. Kalau Ya menurut saya juga masih tetap lebih baik tatap muka. Soalnya tatap muka langsung ya? Iya. Berarti ini pro ke tatap muka kalian Ya benar. Kapan nih? Ya, kalian yang pro yang online gimana? Tulis di komen. Jangan lupa di komen nanti. Terus kapan sih kira-kira kemarin waktu yang pandemi ini jadi kita pendidikan secara online sih kapan kemarin gitu? Kalau dilihat dari situasinya sih, awal permasalahan COVID itu dari 2019 tuh. Ya. Tapi Desember. masih di Cina, di Wuhan tuh. Oh, Cina di Wuhannya ya? Iya. Awal mulai ya tahu. Tapi pas sampai ke Indonesia tuh sekitar Maret. Februari. Oh, Itu masuknya tuh cuma di Jawa aja? Iya, di Jawa. Jawa. Tapi masuk Banjar Maret ya. Dari pertengahan Maret sampai akhir itu, nah mulai dari situ mungkin sekolah sudah online, kampus PSBB itu lah. mulai melakukan PSBB tuh. ditutup semuanya. Itu lagi naik-naiknya lah. Iya. Ada COVID-nya. Lagi Alhamdulillah booming. sekarang sudah agak kurang kan? Ya, Kurang mulai walaupun Syukur masih lah. ada. Ya walaupun masih ada ya. Semoga kedepannya kita tidak ada lagi lah COVID ini lah. Apalagi nih vaksin nih udah mulai. Oh ya, apalagi Vaksin vaksin mulai. sudah datang sekarang ini kan. Semoga aja bisa tetap dipakai. buka. Ya. Mudahan ya. Udah. Siapa sih yang kena dampaknya sangat besar di pendidikan online ini sih menurut kalian? Bagi saya yang kena dampaknya itu ya pasti dua pihak yang ada di pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang kena dampak dan juga siswanya kena dampak. Oh, pengajar dengan siswanya lah kena dampak. Oh. Siswanya kena dampak karena banyak orang tua yang merasa kalau belajar online di rumah itu tidak perlu bayar SPP, tapi sekolah tetap memaksa lah banyak untuk membayar SPP. Contohnya adik saya belum bayar SPP berapa bulan itu. Berarti anggapan agak kurang, timbal baliknya kurang menurut Anda. Yang guru cuma menyampaikan itu di via Zoom atau grup WA soalnya. Apalagi jadi tapi sekolah tetap maksa. Apalagi ya siswa-siswa sekarang emang agak katanya emang susah untuk belajar online kan. Ya. Memahaminya agak susah. Fokusnya kurang. Kalau Anda? Kalau saya sih kurang lebih kayak Julius nih, tapi kalau lebih mahasiswa sih. Nah, kalau permasalahan itu lebih kedua-duanya sih. Untuk dosen sendiri kan pasti ada kesibukan masing-masing tuh. Iya. Jadi ada kelas lain kah atau acara lain tabrakan, kah? Bener. Kalau untuk mahasiswanya sih, karena mungkin ada masalah pribadi dan bisa masuk atau enggak di. Apalagi misalnya ada juga yang sambil kuliah sambil kerja kan. Apalagi sekarang jam
kuliah online sekarang nih agak kacau, kayak Agak pagi kacau. kena nanti siang dan Nggak ada bisa- sore. nggak bisa tepat waktu. Nah, Tergantung dosen. ya dengan dosen dan siswa juga harus menyelesaikan. Nah, tapi ya itu siswa harus bisa menyelesaikan yang ada Ya, di harus yang bisa sudah adaptasi. Ya, selesaikan. Nah, itu sih yang agak kringkinya di pendidikan online sekarang Iya. ini lah. Benar. Benar. Gara-gara pandemi, gara-gara macam-macam lah ya, Iya. seperti masa-masa muncul. Tapi ya alhamdulillah di saat-saat ini sudah agak kurang ya. Ya. Agak modal lah. Mereda di Mulai turun lah. Mulai turun Ya, ya, mulai turun. anunya apa? Peningkatan Kurva. Ini kan COVID-nya agak turun. Alhamdulillah lah sekarang. Ya banyak sekali apa sih ya masalah yang terjadi di masa COVID ini dan menjadikan pendidikan online ini atau pendidikan internet lah sekarang Ya. di dunia teknologi yang sangat canggih ini masih banyak orang-orang atau itu yang belum bisa beradaptasi dikarenakan Adanya agak kendala. Faktor lainnya tuh faktor-faktor lainnya seperti tempat seperti yang kurangnya internet di sana, jaringan, dan faktor keekonomian lah bisa Ya, dikatakan. ekonomian. ada ekonomi sih. Kurangan medianya juga. Ekonomi seperti harus punya alat Ya. seperti Laptop. HP atau laptop Oh. dan harus ada uang untuk membeli kota atau Ya. masang wifi lah. Itu bukan sedikit-sedikit Sedikit-sedikit. kota Banyak atau tuh, banyak tapi pengeluaran. syukurnya sekarang sudah ada Kuota ada dari pemerintahan. pemerintah untuk memberi Bantuan kota. kota. Nah, alhamdulillah ada pembantuan kota kan betul, yang ya. dibantukan untuk siswa dan mahasiswa. ya, Dosen juga dapat. dosen juga dapat. Alhamdulillah lah ada Lumayan lah, jalan membantu. tengahnya lah untuk membantu siswa-siswanya. Supaya dapat melakukan pendidikan inilah tetap. Berarti pembahasan kita tentang pendidikan ini sudah selesai kan? Ya. Ya. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang dibahas, sudah kesimpulannya ya seperti itu yang dikatakan tadi saya. Ya. Pendidikan online ini ada positifnya dan negatifnya lah di zaman sekarang ini. Iya. Ya. Benar. Nah, dari saya mau Sujudal Perikra mau maaf atas kalian salah kata atau ada menyinggung atau apapun itu. Yang kurang. Saya memohon maaf atas ini. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantik Bang Arai.